Halo, ketemu lagi sama Enia. Kali ini saya berkunjung ke Yamanashi Ken yang ada di Jepang, sekitar 2 jam dari Tokyo. Dan kali ini saya mengunjungi bagaimana membuat green hydrogen dari fotovoltaik dengan mengkombinasikan elektrolisa, lalu menghasilkan hidrogen ditampung dan kemudian dikirim dalam bentuk trailer ke penerima user. Ayo kita bicarakan lagi lebih detail. Yamanashi berada di barat kota Tokyo. Untuk menuju lokasi kami melewati lahan solar cell yang terbentang di bebukitan. Yamanashi mempunyai sumber listrik dari 24 pembangkit listrik tenaga air sebesar 121 MW dan 4 area pembangkit listrik tenaga surya sebesar 1,5 MW. Provinsi ini menghadirkan Free Carbon Society di kota Komekurayama sebagai Hydrogen and Fuel Cell Valley. Uniknya, pemerintah daerah Yamanashi ini berkolaborasi dengan industri, akademisi, serta asosiasi. Untuk mengatasi masalah intermittent dari solar cell yang sudah ada, mereka menggunakan sisa power dari fotovoltaik untuk memproduksi hidrogen menjadi keuntungan kombinasi elektrolisa dalam grid. Tentu saja untuk membantu mempercepat transisi ke sistem energi berkelanjutan. 10 MW Komekurayama Solar Power Plant telah dioperasikan oleh TEPCO dan sudah komersial sejak 2012. Diawali pada tahun 2016 pemasangan 25 kW PEM Water Electrolyzer dengan menggunakan fotovoltaik sebesar 35 kW. Kemudian dalam 3 tahun mulai dibangun hingga 10 MW solar panel ditambah fasilitas 1,5 MW water electrolyzer. Proyek ini disupport oleh NEDO dalam hal ini sebagai pemerintah dan pemerintah daerah. Pembagian wilayah kerjanya meliputi pengembangan power to gas teknologi oleh Provinsi Yamanashi, penghasil teknologi elektrolisa oleh Toray Industry dan implementasi teknologi elektrolisa oleh TEPCO Holding serta Energy Management System oleh Takaoka Toko Company. Masuk ke fasilitas, kita melihat air yang digunakan sebagai bahan baku dialirkan ke water treatment facility, baru masuk ke elektrolisis. Dalam hal ini di lokasi menggunakan air tanah. Ini dia elektrolisanya. Elektrolisa ini dihasilkan oleh Toray Industry dan bertipe PEM, Proton Exchange Membrane. Terdapat 3 unit yang masing-masing sebesar 500 kW. Jenis PEM ini mempunyai banyak keunggulan, diantaranya adalah karena respon terhadap daya yang tidak stabil itu jauh lebih bagus dan punya efisiensi lebih tinggi dibandingkan tipe alkali. Namun saat ini capex-nya masih rada tinggi ya. Dari elektrolisa ini tentu saja memproduksi oksigen dan hidrogen yang kemudian dialirkan secara terpisah. Secara kapasiti hidrogen yang dihasilkan adalah sekitar 300 normal meter kubik per jam dan hidrogen ini bertekanan 50 bar yang kemudian ditampung dalam hidrogen storage tipe metal hydride. Dalam fasilitas ini, rectifier yang dipasang bertoleransi hingga 400 normal meter kubik per jam dan metal hydride hydrogen storage yang diproduksi Japan Steel Works dapat menampung produksi selama 11 jam secara kontinus atau sebesar 3.500 normal meter kubik per jam. Perlu diketahui ya, kalau di dalam sistem elektrolisa itu banyak yang menghasilkan tekanan yang rendah antara 35 bar sampai dengan 50 bar. Dan kemudian biasanya dipasang kompresor. Pada fasilitas ini tidak memerlukan kompresor tambahan di dalamnya dan langsung masuk ke sistem metal hydride. Sistem metal hydride kita tahu penampungan hidrogen dalam bentuk kombinasi dengan powder yang kemudian harus dirilis menjadi gas dengan penambahan suhu. Lalu hidrogen yang dihasilkan akan dialihkan ke lahan yang lain dengan menggunakan pipa, yang pipanya menggunakan bahan dari stainless tipe 316. Sebelum diangkut ke lahan yang lain, di sini ada faktor safety di mana hidrogen pasti harus dirilis dan oksigen juga demikian pada sisi yang berbeda. Kalau berada di bawah pipa yang mengeluarkan oksigen, kamu bisa tambah muda loh di sini. Kita lihat lahan yang di sebelahnya adalah Hydrogen Technical Center yang dikelola oleh pihak lain, tetapi dari sini menggunakan hidrogen yang diproduksi oleh elektrolisa. Dan kita lihat lahannya memang rada luas ya. Yamanashi ini lahannya memang masih murah deh.
Gas hidrogen yang dialirkan melalui pipa bertekanan 50 bar yang kemudian menuju ke kompresor, dan di kompresor ini kemudian dinaikkan 200 bar dengan 3 step kompresor. Bisa dilihat ya, faktor safety tempat kompresor ini begitu dijaga dengan lahan yang rada luas, dan pengelasan dari pipa-pipanya pun terkategorinya paling rumit. Di sini kita melihat bahwa suplai hidrogen kemudian diangkut ke dalam trailer. Untuk distribusi hidrogen di sini menggunakan truk yang lazim dipakai juga seperti di Indonesia, menggunakan tangki bertekanan 200 bar. Pilot plant power to gas ini mempunyai hydrogen refilling station juga yang bertekanan 70 megapascal. Tentu saja dari gas bertekanan 200 bar kemudian dinaikkan kembali menggunakan kompresor di tempat lain untuk digunakan pada kendaraan truk bertenaga hidrogen fuel cell. Jadi, kombinasi suplai daya dari tenaga surya, kapasitor, baterai, juga fuel cell yang masing-masing masuk ke grid, selain menstabilkan grid, elektrolisa juga menghasilkan gas yang digunakan di industri kimia. Kita sudah tahu bagaimana caranya membuat hidrogen yang hijau, ya. Jadi saya harapkan bisa dimengerti, dan ini menjadi satu pilot project yang ada di Jepang yang ingin tahu lebih detail tentang hidrogen. Saya rasa itu menjadi informasi yang keren. Kita jumpa lagi dalam video selanjutnya.